Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dan sangat laris di Indonesia, yaitu berjudul Agak Lain 2024. Bercerita tentang 4 kawanan yang punya wahana rumah hantu. Namun wahana tersebut sangat sepi. Namun suatu kejadian mengerikan membuat wahana tersebut menjadi sangat ramai karena bantuan dari hantu yang asli dan banyak masalah lainnya yang akan menghalangi mereka berempat. Yowis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus di sebuah pasar malam dan seorang mantan napi bernama Oki bekerja sebagai bencong yang akan terjatuh ketika lemparan bola pengunjung mengenai sasaran. Namun karena saat itu Oki sedang tak enak badan, ia pun meminta pengunjung untuk berhenti karena ia selalu kena. Namun si pengunjung tak mempedulikan Oki sehingga Oki pun marah dan memukulinya. Ya abang kena terus. Aku lagi. Karena hal tersebut, pemilik pasar malam bernama Jongki marah dan meminta Oki agar bisa mengendalikan emosinya. Dan pada akhirnya, Oki pun dipecat oleh pemilik wahana. Pada akhirnya Oki meminta bantuan kepada teman-temannya yang merupakan pemilik wahana rumah hantu di pasar malam yang masing-masing bernama Benny, Jekyll, dan Boris. Namun Oki tidak diterima bekerja karena wahana rumah hantu mereka saat ini lagi sepi dan mereka memiliki masalah keuangan masing-masing. Dimulai dari Jekyll yang terlilit utang karena judol sehingga ia pura-pura sholat duhur di masjid sebanyak 17 rakaat. Gue cekek lu pakai karpet yang merah. Tuh hitungin ya, ada kali 17, 18 bang. Kemudian ada Boris yang butuh uang untuk bisa jadi seorang tentara. Dan yang terakhir ada Bene yang butuh uang untuk menikahi pacarnya. Dan syarat dari mertuanya adalah menikah di gedung dengan 1000 tamu undangan. Sedangkan Oki sendiri juga sangat butuh uang untuk membeli obat bagi ibunya yang sedang sakit. Setelah itu, pengunjung pun datang ke wahana rumah hantu mereka. Namun bukannya takut, kedua pengunjung tersebut malah menghujat wahana rumah hantu mereka yang dinilai tidak seram sama sekali dan terkesan tidak niat. Malahan kedua pengunjung tersebut malah takut melihat wajah Oki tanpa riasan. Cekikikan dong bang kalau kuntilanak. Melihat hal tersebut, Oki pun mewajarkan mengapa rumah hantu mereka sepi, yaitu karena kondisi wahana yang tidak mendukung, seperti tempat riasan dan lain-lain yang kurang seram. Sehingga Oki pun menyarankan untuk merenov wahana rumah hantu agar menarik pengunjung. Namun tentu saja hal itu tak bisa dilakukan karena mereka tak punya uang sama sekali. Keesokan harinya, kondisi ibu Oki tak kunjung membaik, sedangkan obat yang sudah Oki beli seminggu lalu sudah habis, dan Oki sendiri sudah tidak punya uang lagi. Namun sebagai orang tua, ibu Oki lebih meminta Oki untuk menyiapkan makam bagi ibunya, karena yang hanya diinginkan oleh ibu Oki adalah dikubur di seberang orang yang ia cintai, yaitu suaminya. Namun meski begitu, Oki tetap berusaha mencari uang agar ibunya bisa sembuh sepenuhnya. Di sisi lain, wahana rumah hantu ternyata nunggak membayar sewa lahan, sehingga Jongki selaku pemilik lahan meminta mereka untuk segera membayar, dan mereka memiliki waktu hingga akhir bulan. Jika tidak, wahana rumah hantu mereka akan ditutup untuk disewakan ke orang lain yang ingin membuat wahana tong setan. Setelah itu, Oki yang ada di sana turut membantu dengan menggadaikan sertifikat rumah milik ibunya agar uangnya bisa digunakan untuk merenov wahana rumah hantu. Awalnya mereka semua masih tidak menyangka jika Oki berbuat nekat seperti itu.
Namun karena ada kesempatan, mereka pun menerima tawaran Oki asal hasilnya dibagi rata. Gak kasihan kok sama mamamu? Dari kecil. Kita gadekan sertifikat ini untuk renovasi. Malamnya, Oki secara sengaja meminta adiknya untuk keluar rumah dengan alasan dibelikan kerupuk. Sedangkan Oki sendiri membohongi ibunya untuk tanda tangan penggadaian tanah dengan alasan diskon untuk obat. Sehingga ibu Oki pun percaya saja dan segera menandatangani surat gadai tersebut. Setelah berhasil mendapatkan tanda tangan ibunya, barulah duit gadai bisa cair dan mereka berempat mulai merenov wahana rumah hantu agar lebih seram dan para pengunjung bisa lebih ramai lagi. Mulai dari efek cahaya dan keadaan dalam wahana yang dipasang pohon pisang untuk menambah hawa seram dari wahana tersebut. Singkat cerita, saat malam hari, seorang pria bernama Basuki secara diam-diam menemui selingkuhannya bernama Intan di pasar malam. Awalnya mereka berdua berniat untuk bersenang-senang, namun tiba-tiba istri Pak Basuki juga datang di pasar malam karena membaca sebuah SMS di HP Pak Basuki yang ketinggalan. Karena panik, Intan pun menyuruh Basuki untuk masuk ke rumah hantu agar tidak ketahuan. Namun Basuki sempat takut, terlebih lagi ia punya penyakit jantung. Karena terpaksa, Basuki pun segera beli tiket, namun sayangnya tanpa ia ketahui, obat jantungnya terjatuh. Saat ada di dalam, benar saja, wahana rumah hantu mereka menjadi lebih seram sehingga Basuki sangat ketakutan membuat penyakit jantungnya kambuh dan pada akhirnya Basuki mengalami gagal jantung karena kaget. Jangan ganggu kami. Mereka berempat kemudian panik dan mencoba membangunkan Pak Basuki. Namun itu sia-sia karena Basuki sudah tewas dan hal itu membuat mereka semua sangat panik karena jika ketahuan mereka berempat bisa dipenjara karena kasus pembunuhan. Oleh karena itu, Jegel pun meminta rekannya si penjaga tiket bernama Marlina untuk pulang dengan beralasan ada masalah teknis. Marlina sempat ingin membantu, namun Jegel terus melarang dan tetap menyuruhnya pulang agar tidak ketahuan. Setelah itu mereka berempat kebingungan, terlebih lagi Boris yang takut punya catatan kriminal karena ingin menjadi tentara, sedangkan Oki yang tidak mau masuk penjara lagi. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun mengikuti saran dari Jegel untuk mengubur Pak Basuki di wahana tersebut, meskipun itu agak beresiko. Nih, kain putih nih. Udahlah Gel, cepat kalian aja yang masuk. Aku kan masuk penjara cuma gara-gara nabrak kambing loh. Tak lama setelah dikubur, Intan menghampiri rumah hantu saat sudah tutup yang mengagetkan mereka berempat. Intan berniat menanyakan lokasi Pak Basuki, namun tentu saja mereka menutup-nutupi dan mengaku jika tidak ada orang yang masuk karena sedang renovasi. Sedangkan Intan sendiri menemukan obat jantung milik Basuki di tempat tiket. Keesokan harinya, Jongki menyuruh tukang bersih-bersih di sana bernama Obet untuk membersihkan area pasar malam dari depan ke belakang agar si Obet tidak mondar-mandir. Tak lama kemudian, host podcast PWK datang dan meminta info lebih lanjut untuk lahan rumah hantu yang akan ia gunakan sebagai wahana lain. Tapi Jongki menyuruhnya sabar karena pemilik rumah hantu berniat untuk memperpanjang masa sewanya. Di sisi lain, Marlina yang sedang membersihkan wahana menemukan topi milik Basuki dan topinya ditaruh di boneka tengkorak. Sementara itu, Intan merasa gelisah karena tak mendapat kabar dari Basuki dan obat yang ia temukan ia simpan di lemari. Selain itu, Intan juga membuang kartu SIM yang ia gunakan untuk menghubungi Basuki.
Malamnya, Bene yang sedang kencan kepikiran akan biaya nikah di gedung yang sangat mahal. Ditambah lagi masalah kematian Pak Basuki yang baru-baru ini terjadi, membuat wahana rumah hantu beberapa hari tidak beroperasi sehingga Ben tak bisa mendapatkan uang. Keesokan harinya, Boris ditelepon oleh ibunya sehingga Boris dan teman-temannya langsung memakai seragam tentara agar Boris terlihat sebagai seorang TNI. Namun nyatanya Boris membohongi ibunya dan hal itu ia lakukan agar ibunya bangga mempunyai anak sepertinya. Bahkan agar ibunya percaya, Boris menyuruh Jekyll dan Bene untuk saling tampar, sehingga hal itu membuat mereka berdua sangat kesal karena permintaan Boris yang aneh-aneh. Ini mataku, mata kiri, matamu, mata-mata. Bisa pulang ya, Mang? Iya, Mak. Oke, Mak. Nanti aku kabar. Gagak kali ya Mama, Bang. Setelah itu, mereka berempat memutuskan untuk melanjutkan wahana rumah hantu malam itu juga untuk mendapatkan uang. Singkat cerita, malam pembukaan, mereka berempat mendapat gangguan dengan pintu dan kursi yang bergerak sendiri. Hingga akhirnya mereka pun sadar jika semua itu adalah ulah dari arwah Basuki yang gentayangan, membuat mereka berempat ketakutan. Rumah hantu akhirnya dibuka dan terdapat TikToker mencoba wahana tersebut. Namun muncul keanehan karena boneka di sana tiba-tiba terjatuh dan terbakar. Ditambah lagi tirai mulai bergerak sendiri dan hantu Pak Basuki menampakkan diri, membuat Boris dan kawan-kawan ketakutan pergi meninggalkan Jekyll yang masih bergelantungan. Halo guys. Keesokan harinya, istri Pak Basuki melaporkan kehilangan suaminya yang ternyata Pak Basuki ini adalah caleg. Istrinya curiga karena di HP suaminya ada SMS dari seorang pria memanggil Pak Basuki dengan kata beb yang ia yakini jika suaminya sudah selingkuh. Di sisi lain, mereka berempat ketakutan karena arwah Pak Basuki yang gentayangan mengganggu mereka. Mereka berempat memutuskan untuk memanggil orang pintar, yaitu pendeta. Namun Oki dan Jekyll yang Islam tak setuju dan memilih untuk memanggil ustadz. Hingga akhirnya mereka berdebat karena menganggap jika Boris dan Bene tak suka dengan Islam. Kita harus minta tolong sama orang pintar. Ada mana ada ku bilang. Masuk ke Islam dari dulu ini. Ya itu Bor, nolak tokoh agama kau. Tak lama kemudian Jongki pun datang dan memberitahu jika wahana rumah hantu mereka kedatangan banyak pengunjung dan segera menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Marlina kemudian menunjukkan jika wahana rumah hantu mereka viral di TikTok sehingga semua orang mulai berdatangan. Saat akan membuka wahana, mereka masih ketakutan akan sosok Pak Basuki. Namun Jekyll memiliki ide. Ia berniat mengencingi kuburan Basuki agar arwahnya marah dan hawa rumah hantu mereka bisa menyeramkan. Ternyata benar saja, semua pengunjung ketakutan dan semakin ramai, membuat mereka semua mendapatkan banyak uang. Tak hanya sekali, mereka melakukannya berkali-kali demi mengganggu arwah Pak Basuki. Karena hal itulah, mereka semua akhirnya mendapatkan uang banyak dan masing-masing dari mereka bisa mencapai tujuannya masing-masing. Mulai dari Oki membeli tanah kuburan untuk ibunya, Jekyll untuk bayar utang, Boris untuk masuk tentara, dan yang terakhir yaitu Bene untuk uang DP gedung nikah. Kemudian muncul berita kehilangan Pak Basuki dan Obed yang melihat berita tersebut mengaku jika ia sempat melihat beliau pada saat malam sebelum kematiannya. Namun karena bisu, Jongki pun tak mempedulikannya. Sementara itu, 4 kawanan dibuat panik begitu tahu jika orang yang sudah mereka habisi adalah caleg. Di waktu yang sama, Intan yang scroll TikTok menyadari jika wahana rumah hantu sebelumnya terdapat topi milik Basuki, sehingga Intan yakin jika pemilik wahana tersebut sudah menghabisinya.
Tentu saja malamnya mereka berempat kepikiran akan nasibnya dan tak lama polisi pun datang untuk memeriksa tempat tersebut. Namun beruntung, rahasia mereka tidak terendus oleh polisi sama sekali. Namun polisi bernama Tohar malah mulai suka kepada Marlina setelah mengunjungi rumah hantu tersebut. Marlina, kalau saya kesini lagi, Dikit-dikit sepal sepi. Setelah tutupnya wahana, Intan pun langsung melabrak mereka berempat. Awalnya 4 kawanan ini tidak mengaku, namun Intan memiliki bukti kuat jika jenazah Pak Basuki ada di sana. Mereka berempat akhirnya mengaku jika Pak Basuki sudah mereka kubur. Namun mereka hanya menjalankan tugas mengageti pengunjung. Namun Pak Basuki yang punya penyakit jantung malah tewas karena jantungnya kumat. Tak ada pilihan lain, Intan diminta untuk pergi dari kota dan ia juga diberi sejumlah uang. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Obed selama ini sudah nguping pembicaraan mereka dari awal. Keesokan harinya, mereka berempat dipanggil karena pengunjung mereka yang banyak buang sampah sembarangan. Dan saat mereka akan pergi, Obed yang ada di sana berniat menelpon polisi untuk melaporkan bukti kematian Pak Basuki, yang tentu saja kawanan tersebut mengetahuinya. Di sisi lain, Tohar yang sedang makan bersama Marlina mendapat laporan dari rekannya jika Obed sudah menghubungi polisi. Singkat cerita, wahana akan dibuka dan Marlina bilang jika Obed sudah menghubungi polisi untuk membuktikan kematian Basuki. Sehingga 4 kawanan ini berniat untuk menemui Obed saat wahana tutup. Singkat cerita, saat pasar malam tutup, 4 kawanan ini berniat menemui Obed dengan beralasan akan bantu bersih-bersih. Namun ternyata Obed salah sangka dan ia menganggap jika mereka juga akan menghabisinya, membuat Obed akhirnya lari dan memanjat komedi putar. Namun sayang, Obed ceroboh membuat dirinya terjatuh. Jongki yang ada di sana akhirnya menemukan Obed dan segera membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, saat ada di rumah sakit, polisi masih belum bisa mendapat informasi dari Obed karena badannya yang penuh perban. Dan tak lama kemudian, Tohar mendapat informasi pemilik nomor HP misterius Pak Basuki. Di sisi lain, Oki yang kesal mulai menyalahkan semua orang karena Obed masuk rumah sakit yang membuat mereka bisa ketahuan polisi. Bene sendiri pun juga kesal dan mulai menyalahkan Oki. Bahkan Bene juga menghinanya sehingga Oki pun memutuskan pergi dari sana. memang harusnya napi macam kau nggak usah keluar dari... Mau kau apa, Ben? Kau kan yang dari tadi cari siapa yang salah. Terus saja kau melebar kemana-mana. Harus... Setelah itu, Jekyll mengusulkan untuk memindahkan tubuh Pak Basuki ke makam milik Ibu Oki agar tidak ketahuan polisi. Tentu saja usulan itu sempat ditentang, namun karena tak ada pilihan lain, mereka pun setuju. Setelah itu, mereka menemui Oki dan Ben juga meminta maaf atas perbuatannya sebelumnya. Lalu Jekyll pun mulai minta izin agar Oki bisa mengizinkan makam ibunya dipakai untuk Basuki, yang tentu saja Oki tak terima dan marah kepada Jekyll. Oki masih tak setuju karena ibunya ingin dikubur bersama suaminya. Namun kondisi saat ini sangat darurat. Terlebih lagi mereka yakin jika umur Ibu Oki masih lama lagi dan pasti bisa sembuh. Sehingga Oki pun akhirnya setuju. Di waktu yang sama, Intan yang hendak pergi akhirnya tertangkap oleh polisi. Malamnya 4 kawanan ini mulai menggali makam Basuki, namun baunya sudah sangat busuk dan sangat tidak mungkin untuk dipindahkan. Namun lagi-lagi Jekyll memiliki usul yang agak lain, karena ia berniat memotong-motong tubuhnya agar mudah dipindahkan, yang tentu saja kawan-kawannya tidak setuju. Kita potong kecil-kecil dulu mayatnya.
Wahana kemudian dibuka dan pengunjung tak sengaja masuk ke dalam lubang, membuat Ben dan Boris berniat membantu. Namun kedua pengunjung ini malah ketakutan dan tidak mau dibantu. Di sisi lain, Intan akhirnya ketahuan sebagai selingkuhan Pak Basuki karena polisi sudah menemukan bukti kuat berupa obat jantung yang disimpan oleh Intan sebelumnya. Saat pasar malam tutup, 4 kawanan ini mulai menjalankan aksinya, namun mereka sempat terhalang oleh Jongki yang belum pulang. Dengan beribu-ribu alasan, mereka berempat akhirnya berhasil mengelabui Jongki dan segera pergi dari sana. Namun sayangnya, saat ada di kuburan ternyata ada pos polisi, sehingga mereka tak bisa mengubur mayat Pak Basuki. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menakut-nakuti polisi yang ada di sana hingga lari ketakutan. Di sisi lain, ternyata Tohar sudah berhasil menemukan bukti kuburan Pak Basuki yang ada di dalam wahana rumah hantu. Dan Marlina juga menemukan rencana Oki yang sudah ia tulis, sehingga polisi pun bergegas ke kuburan. Tapi sayangnya, Ibu Oki ternyata sudah meninggal dunia bersamaan dengan mereka mengubur Basuki, sehingga Oki pun menyerah dan menyuruh mereka semua kabur, sedangkan ia akan menanggung semuanya. Karena tak mau melihat temannya berjuang sendiri, mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menemani Oki. Tak lama kemudian, polisi pun datang menangkap mereka berempat. Karena perbuatannya, mereka pun akhirnya dipenjara selama 2 tahun. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, mereka berempat akhirnya bebas dari hukuman. Boris akhirnya bertemu dengan orang tuanya dan mengaku malu karena sudah membohongi ibunya. Namun ibunya sudah ikhlas jika anaknya tidak menjadi tentara. Oki juga akhirnya bisa bertemu dengan adiknya setelah sekian lama. Setelah itu, mereka semua pun tak lupa ziarah ke makam Ibu Oki, dan Oki sendiri menyesal karena belum bisa membahagiakan ibunya. Lalu pacar Ben juga datang yang ternyata ia masih belum menikah dengan orang lain, yang membuat Ben sangat senang karena masih ada kesempatan untuk menikahi pacarnya. Namun kali ini syaratnya lebih susah karena minimal harus 3.000 undangan, yang membuat Bene seketika pingsan. Dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Agak Lain 2024. Bagaimana? Seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.